Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah mencapai jurnal refleksi minggu ke-20. Saya Zerul Mustafa dari PT Satuan Pendidikan SD Notu Prapatiga, Kecamatan Wuling, Kabupaten Pasuruan, calon guru penggerak angkatan 4. Nah, di sini saya akan sedikit merefleksikan pada minggu yang ke-20. Yang pertama adalah hal ini kita calon guru penggerak angkatan 4 kita sudah mencapai modul yaitu tentang pengelolaan sumber daya yang ada pada di lingkungan sekolah kita. Yang pertama di sini adalah tentang bagaimana saya selama seminggu ini kita calon guru penggerak itu mengidentifikasi yang namanya sumber daya yang ada di sekolah, utamanya di SD Notu Prapatiga. Pada hal yang pertama terdapat pada modul ini yaitu adalah modal manusia. Yang selanjutnya adalah di sini terdapat modal sosial. Di sini bagaimana cara kita melakukan sosialitas terhadap lingkungan sekolah. Yang nomor 3 adalah modal fisik. Di sini tadi surplus bangunan dan juga kelas-kelas yang terdapat di sekolah gedung. Dan nomor 4 adalah lingkungan, modal lingkungan alam. Dari segi lingkungan kita bagaimana lembaga kita di SD Notu Prapatiga ini melakukan kerjasama atau adanya lingkungan alam yang bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah. Yang nomor selanjutnya adalah modal finansial. Modal finansial ini bisa dikatakan seperti BOS, bantuan-bantuan yang turun dari APBD, APBN dan lain. Selanjutnya adalah modal politik. Bagaimana di sini modal yang kita lakukan juga terhadap kerjasama. Bisa dikatakan modal politik ini bisa dilakukan dengan desa juga, atau mungkin dewan yang terdapat pada lingkungan terdapat di sekolah di SD Notu Prapatiga. Yang selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Di sini sangat penting bagaimana modal agama dan budaya ini bisa jadi tolak ukur berlangsungnya murid atau siswa yang terdapat di lingkungan sekolah. Karena budaya yang baik itu harus tetap kita terapkan. Jangan sampai kita itu istilahnya kita sudahi, karena budaya yang baik itu juga ada kaitannya dengan modal agama yang akan yang berkembang di lingkungan sekolah. Tentang bagaimana cara kita untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Artinya di sini kita sebagai calon guru penggerak dengan adanya 7 modal tersebut kita mampu menggunakan segala sesuatunya untuk keuntungan utamanya pada pembelajaran. Nah, di sini kita calon guru penggerak adalah melakukan pemetaan. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kita mampu memahami proses pengelolaan sumber daya yang ada pada sekolah kita. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengevaluasi segala kita memetakan, bisa dikatakan kita memetakan segala aset yang kita punya di lingkungan sekolah atau sekitar sekolah. Terus kemudian yang selanjutnya bagaimana potensi aset tersebut itu bisa meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah.
Nah, pada kegiatan kali ini kita calon guru penggerak adalah kita berdiskusi, atau pada modul ini yaitu mengeksplorasi konsep-konsep yang terdapat pada modul pemetaan yang terdapat pada aset di sekolah. Selanjutnya adalah dengan mempelajari modul pemimpin dalam pengelolaan aset. Di sini kita mampu, yang tadi sudah saya sebutkan, mengidentifikasi, terus kemudian selanjutnya adalah mengelola, terus kemudian yang di sini adalah kita memanfaatkan apa yang sudah ada di lingkungan sekolah kita utamanya. Selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan dari 7 model aset tersebut. Kita mampu menerapkan bahwa dari 7 aset yang kita punyai, kita mampu menghasilkan paling tidak beberapa dari setiap model aset tersebut. Karena saya merasa kita di tiap lembaga itu jelas ada perbedaan terhadap modal aset tersebut. Tidak semua hal yang kita miliki itu dimiliki oleh sekolahan lain, terus kemudian juga sekolahan lain kadang juga tidak bisa memiliki apa yang kita punya di lingkungan. Kalau saya kan bisa dikatakan di sini yang paling kurang di sini adalah modal aset pada surplus atau bangunan, karena di sini terlebih lembaga SDN Watu Prapatika hanya mempunyai sarana prasarana yang bisa dikatakan cukup, karena di sini beberapa surplus yang kita punya itu tidak terkondisikan dengan baik. Karena apa? Karena modal finansial, memang modal finansial di sini adalah kita terkait bos. Nah, oleh karenanya bos itu juga tergantung terhadap murid. Nah, di sini semakin banyak murid yang ada, maka semakin besar juga pula bos yang kita dapatkan. Di sini alhamdulillah aset untuk modal finansial bosnya sekitar 152 murid. Jadi bisa dikatakan kalau untuk sekitar kecamatan Nguling khususnya ini cukup apa ya? Cukup berada di rata-rata tengah. Bisa saya katakan seperti itu karena terlebih lagi SDN Watu Prapatika ini pada daerah pesisir pantai juga agak sedikit melosok daripada SD yang lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu untuk modal finansialnya sering mendapatkan bantuan-bantuan seperti DAK atau modal yang lainnya. Modal finansial seperti ini tidak serta-merta kita bisa mendapatkan secara bertahap, karena ini masih juga harus membutuhkan proses yang sangat panjang. Di samping itu, hal ini juga mengganggu artinya kebutuhan yang kita lakukan terhadap pemetaan modal aset ini juga mempengaruhi. Itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap modul pemimpin pengelolaan aset. Ya, di sini terhadap jurnal refleksi minggu ke-20 saya calon guru penggerak angkatan 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.